Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilau warzuqna jatinabah. Fasma'u qawlahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah yang telah mencurahkan rahmat, nikmat serta karunia-Nya sehingga kita bisa meluangkan waktu saat ini untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, nikmat kegembiraan, dan nikmat iman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak ada yang memaksa kita bangun pagi hari ini. Tapi karena iman kita bangun. Kita datangi seruan Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan redha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita yang diawali dengan hati yang ikhlas, mengharapkan redha Allah, Allah menerimanya dan Allah balas kita dengan surga yang dijanjikannya. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriringan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini setelah melaksanakan salat fardu subuh, kita duduk sejenak di majlis yang mulia ini mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat dan kemuliaan kita. Sebagaimana kata Allah, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Mudah-mudahan kita termasuk daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zatal yaum ijtama'a baina sayyidina Ali bin Abi Thalib faqala ma athqala minas sama. Pada suatu hari Bapak Ibu,
berkumpullah bersama-sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Faqala, lalu ada seorang sahabat bertanya kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, ma athqala minas sama?" Wahai Ali, apakah yang lebih berat daripada langit? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langit itu berat. Tapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kita tak nampak tiang langit itu. Luas. Tapi dengan kekuasaan Allah tak nampak kita mana tiang. Begitulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah Allah turunkan langit itu kepada kita, hancur leburlah kita semuanya. Jangankan langit yang turun, tetesan air hujan saja, Pak. Ibu sekalian, hari hujan, cobalah kita, hujan sedang kencang tuh, tegak kita di tengah lapang, itu sakit badan kita, hanya tetesan air, apalagi langit. Lalu bertanya sahabat kepada Sayyidina Ali, "Ma askala minas sama ya Ali?" Apakah yang lebih berat daripada langit ya Ali? Faqala, maka Ali berkata, "Al-buhtanul baraya askala minas sama." Al-buhtanul baraya, pendusta, pembohong, penipu, pengicuh, itu lebih berat daripada langit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dijawab oleh Sayyidina Ali, al-buhtanul 'alal baraya, pendusta, pembohong, penipu itu lebih berat daripada langit. Di mana letak beratnya, Pak? Di mana letak berat pembohong? Di mana letak beratnya penipu? Ketika dia berbohong, dia akan mencari suatu kebohongan yang lain untuk menutupi kebohongan yang pertama. Ketika dia menipu, dia akan mencari yang lain untuk bagaimana orang itu bisa tertipu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berlindung kepada Allah dengan sampai sifat al-buhtanun ini ada pada diri kita. Karena apa? Karena sekali kita berbohong seumur hidup, orang payah akan percaya dengan kita. Bahasa pepatah mengatakan, sekali tercoreng di muka, seumur hidup orang tidak percaya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang pembohong? Bapak Ibu, dalam Al-Quran ada janji Allah itu kepada orang-orang yang beriman, yaitu petunjuk. Itu bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Orang yang beriman bagaimana? Allazina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman dengan yang gaib. Wa yuqimunas shalah. Orang yang melaksanakan, orang yang mendirikan salat. Dalam bahasa Al-Quran itu selalu dengan bahasa yuqimunas shalah. Kenapa yukim? Yukim kalau bahasa kita Bapak Ibu itu berdiri, tegak, lurus. Makna hakikat daripada yukimu itu adalah apa yang kita laksanakan di dalam salat, maka di luar salat pun kita laksanakan. Di dalam salat, hati manusia itu khusyuk, selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di luar salat pun hati kita akan selalu terpaut, hati kita akan selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah haitsuma kunta.
Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa'budullah haka annaka tarahu fa illam tarahu yaraka. Sembahlah olehmu akan Allah seakan-akan kamu melihat Allah Subhanahu wa taala. Jika itu tidak kamu rasakan, kemudian kamu rasakan bahwasanya di mana saja kamu berada, kamu akan selalu dilihat, kamu akan selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, ya, salat itu adalah untuk meluruskan jalan kehidupan kita. Lalu orang yang beriman itu wa mimma razaqnahum yunfikun, menafkahkan, memberi daripada rezeki yang dia miliki. Wallazina ayu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Mereka yakin dan percaya dengan apa-apa yang turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Al-Qur'an, Taurat, Injil, Zabur. Kemudian wabil akhirati hum yuqinun. Mereka itu di kampung akhirat mereka percaya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa janji Allah? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Janji Allah kepada orang-orang yang beriman adalah mereka hidup selalu diberi petunjuk, selalu diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan di yaumil akhirat nanti. Jadi orang yang beriman janji Allah akan mendapat kemenangan di akhirat nanti. Itu golongan yang pertama. Yang kedua adalah golongan orang-orang yang kafir. Apa golongan orang yang kafir? Innallazina kafaru sawa'un alaihim. Sesungguhnya orang-orang kafir sawa'un alaihim, sama saja atas mereka. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Baik diberi peringatan atau tidak diberi peringatan sama saja bagi mereka. Bagi mereka adalah la yu'minun. Mereka tetap tidak beriman. Jadi untuk menjadikan orang kafir ini beriman, Bapak Ibu, ya, itu dengan berdoa kepada Allah, ya, agar diberi petunjuk, agar diberi hidayah, agar mereka itu, ya, beriman dan bertakwa kepada Allah. Tapi kalau kita paksa, ini berperang lagi dengan kita. Jadi tak bisa kita paksakan, harus masuk Islam, harus beriman, tak bisa. Lalu bagaimana dengan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Umar bin Khattab itu, Bapak Ibu, kerasnya Allahu Rabbi. Ya, kerasnya Umar bin Khattab itu siapa yang melawan itu main pancung aja. Ya. Tapi dengan hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dibaca oleh adiknya ayat Al-Qur'an, tersentuh jiwanya, tersentuh hatinya, lalu dia masuk Islam. Artinya apa? Dengan hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang kafir itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dengan peringatan Bapak Ibu, orang-orang kafir itu mereka la yu'minun, tetap saja tidak akan beriman. Lalu apa diberikan oleh Allah? Ancaman diberikan oleh Allah kepada orang-orang kafir. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Mereka diberi kehinaan dan bagi mereka itu mendapat azab yang sangat besar. Ada walahum azabun alim, ya, ada walahum azabun azim. Diberikan Allah kepada orang-orang kafir itu walahum azabun azim, azab yang luar biasa, azab yang sangat dahsyat kepada orang-orang kafir. Ini kepada orang-orang yang beriman apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala?
mereka mendapat kemenangan. Orang kafir apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah walahum azabun azim. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang munafik? Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Sebahagian dari manusia itu may yaqulu amanna billah. Kalau kita lihat Bapak Ibu dalam bahasa wa minanna, min itu namanya min tab'id. Sebahagian, tak semuanya manusia. Sebahagian daripada manusia itu mayyaqulu amanna billah. Mereka berkata beriman dengan Allah, wa bil yaumil akhir, dan beriman dengan hari yang akhir. Lalu bagaimana? Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka itu sedikit pun tidak beriman. Ini adalah golongan orang-orang munafik. Di Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa ini dikatakan dengan sebahagian daripada manusia? Kadangkala ini penyakit ada dengan kita. Kita mengaku beriman, kita mengaku bertakwa, ketika kita tidak melaksanakan amal ibadah, ketika kita melakukan tidak baik, ditegur oleh orang lain, kadang-kala kita marah. Kita tidak salat, ditegur oleh orang, kita marah. Padahal kita mengaku beriman. Kita mengaku beriman. Datang bulan puasa, kita tidak puasa, ditegur oleh orang, kadang-kala kita marah. Sementara kita mengaku kita orang beriman. Kegolongan manakah kita ini? Kita termasuk daripada golongan orang-orang munafik. Apa itu golongan munafik? Ya, may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir. Mereka akui, mereka ucapkan bahwasanya mereka beriman dengan Allah, beriman dengan hari yang akhir, tapi pada kenyataan mereka tidak beriman. Di Bapak Ibu, ya, kita berlindung kepada Allah jangan sampai kita termasuk di golongan ini. Alah Pak, ya, awak lah tua, lah banyak sakit-sakit, ke masjid ajalah awak lai. Kan elok orang mengecek ke awak model itu. Kadang-kala tersinggung dia awak Pak. Ya, orang berbicara, orang menyampaikan baik-baik. Ya, Bapak nih Pak, sakit kalau bawa ke masjid, sehat nih Pak. Ya, sehat nih Pak. Orang yang berbicara seperti itu yang dibenci, itu yang dimusuhi. Sementara dia mengaku beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hum bimu'minin. Padahal mereka itu tidak adalah beriman. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa ancaman hukuman diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang seperti ini? Yukhadi'unallaha wallazina amanu. Ya. Allah berikan mereka itu hidup dalam keadaan terumbang-ambing. Terserah mereka lah apa inginnya mereka. Manakah tuju di mereka, manakah lama di mereka, duit ku terserah senlah. Itu bahasa awaknya lah. Ya, diperbiar senlah. Diperbiar. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kata Sayyidina Ali menjawab pertanyaan daripada sahabat, ya, al-buhtanul baraya, pendusta, pembohong itu adalah lebih berat daripada langit. Waqala, dan berkata lagi sahabat ini, ya Ali, ma awsa'a minal ardi. Wahai Ali, apakah yang lebih luas daripada bumi? Bumi ini luas Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemana kita pergi bumi seperti ini? Kita lihat di laut yang lepas. Ya, kalau Bapak Ibu lepas daripada Laut Siak menyeberang ke Dumai atau ke Batam,
itu bertemu dengan laut lepas yang ada langit dengan air. Dikejar beberapa jam, sama juga seperti itu. Begitu luasnya dunia. Naik kita pesawat, begitu kencangnya pesawat, sampai kita di tempat tujuan, begitu juga dunia ini. Ya, pergi kita ke Mekah, sampai di kota Mekah, begitu juga dunia ini, luas. Luas dunia ini. Lalu kata sahabat kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, ma ausa'a minal ardi." Apa yang lebih luas daripada bumi ini, wahai Sayyidina Ali? Faqala, maka berkata Ali, "Wal haqqu ausa'u minal ardi." Kebenaran itu jauh lebih luas daripada bumi. Kebenaran, Bapak Ibu. Ya, luas. Kalau kita letak bumi itu di mana? Dalam hati. Hati kalau sudah berbuat baik, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Kepuasan. Bapak Ibu menyumbangkan uang ke masjid puluhan juta. Apa yang dirasakan? Yang dirasakan adalah kepuasan. Tenang. Tentram. Tak dipikirkan uang 10 juta tuh. Bapak Ibu telah sedang nyenyak tidur, bangun untuk pergi ke masjid ini. Sampai di masjid, apa yang terjadi? Tenang pikiran, tentram pikiran, lapang rasa hidup. Itulah kebenaran, Bapak Ibu, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang selalu memandang zahiriah susah, tapi pada hakikatnya bagi orang yang selalu menegakkan kebenaran, dia selalu senang, happy, ya. Kalau kita lihat Bapak Ibu, Habib Rizik itu ya Bapak Ibu, dia dalam penjara, tapi dia senang dalam penjara. Ya, senang di dalam penjara karena dia merasa yang dia lakukan itu adalah benar. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, kebenaran jauh lebih luas daripada bumi. Maka orang-orang yang menegakkan kebenaran selalu diberi petunjuk, selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia disiksa, walaupun dia dihina, tapi selalu dia diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebenaran jauh lebih luas daripada bumi. Faqala, jauh lama lagi Pak. Faqala, lalu bertanya lagi sahabat kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, ma aghniya, apakah yang lebih kaya minal bahri, daripada laut? Apa yang lebih kaya daripada laut, wahai Sayyidina Ali?" Laut itu kaya, Bapak Ibu. Ya, kaya laut itu penuh dengan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang mengambil hasil laut itu tak ada yang bisa melarang. Ambillah, pergi Bapak Ibu ke Dumai, sampai di Dumai Bapak Ibu bawa jaring, Bapak bawa mancing di sana, tak ada yang melarang. Artinya apa? Begitu kayanya laut. Lalu ada yang lebih kaya daripada laut, kata Sayyidina Ali, wa qalbun qani', hati yang tenang, hati yang tentram, aghniya minal bahri, jauh lebih kaya daripada laut. Hati yang tenang, hati yang tentram, hati yang menerima apa adanya dari pemberian Allah Subhanahu wa taala, itu jauh lebih kaya daripada laut. Tenang dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Tidak resah, tidak gelisah. Berarti inilah jalan hidup ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang kaya, ada orang berjualan kaya, ada orang melewati kebun juga kaya, ada orang dari buka usaha kecil-kecilan juga kaya. Jadi jalan hidup ini sebenarnya sama Bapak Ibu.
sama. Cuma pelaksanaannya yang berbeda. Jalan hidup kita ini sama. Apa samanya? Sama-sama mencari kebahagiaan. Cuma jalannya berbeda. Ada yang melewati jalan pegawai, ada yang melewati jalan perkebunan, ada yang melewati jalan perdagangan, ada yang melewati jalan ilmu sehingga dia bisa kaya. Jalannya berbeda namun tujuan adalah sama. Jadi bagaimana supaya lebih kaya daripada laut? Adalah jiwa yang tenang, jiwa yang tentram, jiwa yang qanaah, menerima hasil daripada usaha yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tak berusaha, menerima apa adanya, tak boleh Bapak Ibu. Ya. Duduk aja menerima ya uang turun dari langit. Duduk aja menerima orang datang mengantarkan makanan. Itu tak boleh. Ya, kita berusaha dulu, berikhtiar dulu, baru kita menerima pemberian hasil dari usaha kita dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita duduk aja ya pasrah, itu tidak boleh. Nah, kan banyak orang kalau di jalan tuh banyak kita lihat usaha orang, Bu, cari duit. Ada badannya dicat dengan putih-putih semuanya, dari rambut sampai kaki putih semuanya, usaha. Ada orang manusia, dalamnya manusia, luarnya bermacam ragam bentuk dan rupa, usaha cari duit. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jiwa yang tenang, jiwa yang menerima apa adanya itu jauh lebih kaya daripada laut yang luas. Yang mencukupi pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian summa faqala, kemudian berkata lagi sahabat ini, ya Ali, ma asyaddu minal hajar. Wahai Ali, apa yang lebih keras daripada batu? Batu itu keras Bapak Ibu. Lalu apa yang lebih keras daripada batu wahai Sayyidina Ali? Maka Ali berkata, wa qalbul munafiki, hati orang munafik, asyaddu minal hajar, lebih keras daripada batu. Hati orang munafik ini Bapak Ibu lebih keras daripada batu. Dia tidak pikir itu apakah saudaranya, apakah orang tuanya, apakah teman seiringnya. Yang penting tujuannya sampai. Dia tak terpikir orang teraniaya. Yang jelas dia dapat apa yang diinginkannya. Jadi wa qalbul munafikun, hati orang munafik itu lebih keras daripada batu, kejamnya. Ya, di depannya baik elok, di belakangnya buruk. Aku nak payah kok. Kalau bahasa awaknya apa? Menusuk kawan seiring, menggunting dalam lipatan. Di muka elok, di belakang awak dicaci-cacinya, awak diburuk-buruknya. Aku payah kalau model itu Bapak Ibu. Berteman dengan orang model ini payah awak. Ya, di depannya elok, di belakangnya buruk. Apa bahasa pepatah mengatakan kucing bermuka dua. Ya, kucing bermuka dua. Di depan awaknya elok, di belakang awaknya nak elok. Jadi jangan sampai hal ini terjadi. Ya Pak, ya, di depan ibu awak elok je, di belakang ibu elok je awak. Dia tu je. Jangan di depan ibu awak elok mandi sadanya, di belakang ibu buruk-buruk kan. Nak boleh. Ibu mantun lo, Bu. Ya. Jangan di depan apa mandi elok, tapi di belakang apa diburuk-burukannya apa, Bu. Ya. Seburuk apapun suami awak, Bu, kau dapat ditutupi dulu. Ya. Ditutupi aib suami awak, aib keluarga awak. Man satara muslimin satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa menutup aib orang muslim, orang mukmin, Allah akan menutup aibnya di yaumil qiyamah. Jadi kalau ada aib, kalau ada kekurangan, jangan dibuka-buka, Bu. Bercerita ibu sama ibu keburukan kami apa-apa kok, jangan dibaca, Bu.
Ya, walaupun buruk kami elok anajolah. Mudah-mudahan ucapan ibu-ibu tu elok kami. Ya Bapak Ibu subhanahu wa ta'ala. Ya Bu, tapi jangan di muka elok, di belakang ndak di belakang ndak elok. Jadi wa qalbul munafiqin asyaddu minal hajar. Hati orang munafik itu lebih keras daripada batu. Bapak Ibu yang Allah subhanahu wa ta'ala, yang terakhir bertanya sahabat kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, ma aharrum minan nar. Wahai Sayyidina Ali, apakah yang lebih panas daripada api? Faqala, maka Sayyidina Ali menjawab, was-sultanul jair, pemimpin yang menyeleweng, pemimpin yang pengkhianat, aharru minan nar, lebih panas daripada api. Kalau ada pemimpin yang menyeleweng, apa menyeleweng bahasa awak ni Pak? Menyimpang, tak jujur, pengkhianat, aharru minan nar, lebih panas daripada api. Kalau pemimpinnya sudah tak jujur lagi, kalau pemimpinnya sudah pengkhianat, yang terjadi kepanasan. Hidup ni tak ada rasa tenang lagi. Ya Pak? Tak ada tenang lagi. Jadi kalau pemimpin ini Bapak Ibu yang subhanahu wa ta'ala, berikanlah pemimpin itu kepada ahlinya. Kalau tak diberikan kepada ahlinya, tunggulah saat kehancuran. Iza wusidal amr fantaziruna sa'ah. Apabila diberikan kepercayaan, diberikan pemimpin kepada yang bukan ahlinya, fantaziruna sa'ah, tunggulah saat kehancurannya. Jadi kalau memimpin itu, berikanlah kepada orang-orang yang betul ahlinya. Kalau tidak ahlinya, hancur. Ya, Pak Patah disuruh, ya Ustaz Patah disuruh jadi wali kota, tak apa jadi bukan baru disuruh. Kalau tidak ahli ambo, ya disuruh jadi gubernur, tak apa jadinya. Karena tidak ahli ambo, tidak bidang ambo. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, kalaulah pemimpin ya sudah menyeleweng, sudah pengkhianat, sudah tak jujur lagi, ya maka itu kehidupan jauh lebih panas daripada api. Kalau dalam rumah tangga lah terjadi penyelewengan, ya Bu, tunggulah saat kehancurannya. Jadi tak boleh menyeleweng. Ya, siapa menyeleweng? Kami laki-laki. Kenapa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki, orang laki-laki yang membimbing, yang mengamankan, yang memelihara, yang menjaga terhadap kaum-kaum wanita. Tapi kalau kami bapak-bapak dah menyeleweng, kami bapak-bapak sudah apa? Sudah tidak jujur lagi, fantaziruna sa'ah, tunggulah kehancuran rumah tangga. Dimulai daripada sekup yang paling besar sampai kepada yang paling kecil. Kalau sudah di dalamnya tidak ada lagi ya kejujuran, yang ada hanyalah penyelewengan, tunggulah saat kehancurannya. Paling tidak adalah kehidupan yang panas, kehidupan yang bergejolak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pagi hari ini bermanfaat. Saya yang menyampaikan dapat mengamalkan, Bapak Ibu yang mendengar dapat pula mengamalkan. Semoga kita hidup selalu dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan beriman, ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga yang dijanjikannya. Amin ya rabbal alamin. Doa lagi. Doa lagi, doa. Mari kita tutup pada pagi hari ini dengan doa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri dinika wa tahhir a'dha'ana binuri afwika wa yassir umurana binuri taufika wastajib do'ana binuri rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajali wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhal wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal mu'ziratana wa ta'lamu hawaijana faghfir lana dzunubana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al jam'atana haza jam'atan marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.